Selamat bertemu dalam renungan hari ini. Damai sejahtera dan kasih karunia dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus beserta Bapa, Ibu, Saudara semua. Ayat hari ini kita baca bersama dari Matius 4 ayat 4. Yesus menjawab, "Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Saudara, apa betul kita memerlukan roti untuk hidup? Jawabnya ya, tentu saja. Tubuh fisik kita memerlukan makan roti untuk bisa hidup secara fisik. Seperti yang kita ketahui, tubuh kita disebut Tritunggal, yaitu roh, tubuh, dan jiwa. Dan untuk menghidupi tubuh kita butuh makanan jasmani seperti roti. Maka apakah makanan rohani kita? Jawabnya adalah firman Tuhan. Oleh karena itu kita memerlukan secara teratur makan firman Tuhan untuk menghidupi roh kita. Kalau roh kuat, maka roh akan mengendalikan jiwa kita dan kita disebut manusia roh. Tetapi apabila roh tidak diberi makan, maka roh manusia tersebut lama-kelamaan akan menjadi mati. Maka jiwa manusia tersebut itu pun tidak bisa dikendalikan. Dia akan menjadi manusia daging. Kita lihat dari Amsal 44 ayat 20 sampai 22. "Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku." Saudara, telinga dipakai untuk mendengar firman Tuhan. Seperti ayat yang berkata iman timbul melalui pendengaran. Seperti sekarang saudara sedang duduk mendengarkan firman Tuhan, itulah saudara sedang mendengarkan firman Tuhan. Lihat dari Amsal 4 ayat 21, "Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu." Saudara, mata kita dipakai sebanyak mungkin untuk membaca firman Tuhan dan simpan firman Tuhan itu di tempat yang paling spesial atau tersembunyi atau rahasia di dalam diri kita. Ayat 22, "Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka." Saudara, kehidupan berarti selamat, dipindahkan dari posisi binasa ke dalam kerajaan Yesus Kristus, dan posisi sempurna serta well atau baik-baik saja. Dan kesembuhan di sini berarti cure atau pulih secara sempurna. Tidak ada organ tubuh kita yang sakit lain dengan obat yang mempunyai side effect yang tidak menyembuhkan, tetapi hanya menghilangkan simptom sakit saja. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ayat 23. Saudara, jaga hati kita dengan waspada, akan timbul bahaya kehilangan. Dan terpancar kehidupan adalah issues of life, yang berarti timbul macam-macam problem, hal, kesukaran, badai, kefasikan orang-orang di sekitar kita. Saudara, jadi mata dan telinga kita dipakai sebanyak-banyaknya untuk melihat dan mendengarkan firman Tuhan, dan otomatis mengaplikasikannya dalam hidup kita. Fungsi firman Tuhan itu seperti kita ketahui, fungsi pertama membawa manusia kepada kehidupan. Fungsi kedua, sesuai dengan ayat yang kita sudah baca di atas, kesembuhan. Fungsi ketiga tertera di ayat di bawah ini, dari Yosua ayat 1 ayat 8.
Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara, kitab Taurat adalah ajaran Tuhan yang saat ini berarti seluruh Alkitab ini. Maka fungsi ketiga dari firman Tuhan adalah berhasil dan beruntung, yang dalam bahasa Inggrisnya adalah prosper and good success. Prosper berarti makmur, baik fisik ataupun jiwa. Berarti emosi, intelektual, dan kehendak kita bisa dikendalikan sepenuhnya dan selaras dengan Tuhan. Good success di sini berarti hidup yang jadi berkat bagi orang lain dan penuh dengan buah roh yang berguna bagi kehidupan kita bermasyarakat. Fungsi keempat dari firman Tuhan adalah breath of God, napas Tuhan. Seperti kita butuh oksigen di dalam bernapas, maka firman Tuhan adalah napasnya Tuhan yang akan kita hirup dan kita perlukan pada waktu membaca atau mendengarkan firman Tuhan. Sekian renungan hari ini, sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Maranatha.